الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita kembali bertemu dalam rangka penyampaian materi keislaman, dan saat ini masih melanjutkan materi tentang at-tadawi bil istighfar yang diambil dari buku Hasan bin Ahmad Hammam dan kawan-kawan. Kali ini kita telah sampai pada bagian tentang kisah-kisah istighfar. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Yang pertama, kisah Hasan al-Basri dan istighfar. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sobih dengan mengatakan bahwa seseorang pernah mengadu mengenai kondisi kelaparan kepada Hasan al-Basri. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian yang lain mengadukan tentang kefakiran kepada Hasan al-Basri. Maka beliau pun berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain datang kepada beliau, berdoalah kepada Allah agar dia menganugerahiku seorang anak. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian yang lain lagi mengadukan tentang kegersangan kebunnya. Maka beliau pun berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian Rabi bin Sobih berkata kepada beliau, beberapa orang telah mendatangimu untuk mengadukan berbagai macam perkara, tetapi engkau hanya memerintahkan kepada mereka agar beristighfar. Maka beliau pun menjawab, apa yang telah kuucapkan itu sedikit pun bukan dari diriku sendiri. Sebab Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10-12, yaitu, maka kukatakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Seseorang bertanya kepada Hasan al-Basri, tidak malukah salah seorang di antara kita kepada Rabbnya jika ia berbuat dosa kemudian beristighfar, lalu melakukan dosa lagi, kemudian beristighfar, dan demikian seterusnya? Maka beliau berkata kepadanya, setan ingin supaya ia bisa mengalahkan kalian dalam masalah ini. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan istighfar selama-lamanya. Yang kedua, kisah tentang sedekah dan istighfar sebagai obat kemandulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha adh-dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha aqima
innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Ia kehendaki. Atau Ia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Inilah kebijaksanaan Allah pada makhluknya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap mukmin untuk mencari faktor-faktor dan kemudian percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan istighfar merupakan termasuk dari sekian faktor atau penyebab yang dengannya dapat diperoleh suatu kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia, kami akan menyampaikan kisah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Abu Hanifah rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku belum memiliki dan dikaruniai seorang anak pun." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesuai dengan banyaknya istighfarmu dan sedekahmu, maka engkau akan diberi rezeki anak karenanya." Akhirnya laki-laki itu pun mulai memperbanyak bersedekah dan beristighfar. Jabir berkata, setelah itu laki-laki itu pun dikaruniai 9 anak laki-laki. Lihat Musnad Abu Hanifah, Syarhu Mala al-Qari. Syekh Aid Al-Qarni berkata dalam sebagian ceramahnya, di antara hal yang membuat iba ialah ada salah seorang yang mandul, tak mempunyai seorang anak pun. Para dokter tidak mampu lagi menanganinya, dan ilmu kedokteran pun tidak dapat menjawab masalah ini. Orang itu lantas menanyakan hal tersebut kepada salah seorang ulama. Maka orang alim itu menjawab, "Hendaknya kamu banyak-banyak beristighfar di waktu pagi dan sore. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang selalu beristighfar, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 12. Setelah itu orang itu pun memperbanyak istighfar dan mengerjakannya secara rutin, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan keturunan yang soleh kepadanya. Kisah yang ketiga, bahwasanya istighfar dan keberkahan rezeki. Salah seorang sahabat pergi ke pasar untuk menjual barang dagangannya. Pasar tersebut telah penuh sesak oleh para penjual dan pembeli. Sahabat itu lalu menempati tempat yang telah tersedia untuk berjualan. Ia pun menggelar barang dagangannya untuk dijual dan duduk di dekatnya. Waktu telah berjalan lama, tetapi tak seorang pun yang mendekati barang dagangannya. Ada orang yang mendatanginya untuk melihat barang dagangannya, tetapi kemudian segera beranjak menjauhi atau pergi dari barang dagangannya. Padahal sahabat tersebut sangat membutuhkan uang dan harus menjual barang dagangannya agar kebutuhannya terpenuhi.
Waktu sudah berlalu cukup lama dan tak seorang pun mau membelinya. Sahabat itu pun merasakan kegundahan dan mulai berpikir apa yang harus ia perbuat. Tak disangka terlintas dalam pikirannya sebuah hadis yang pernah ia dengar dari imam masjid. Imam masjid itu pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aksarul istighfar, jalallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dikin makhrajan, wa rasakahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, pasti Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari setiap kesulitan dan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Ia pun melepaskan ikatan lisan dan hatinya, lalu terus menerus beristighfar. Ia berkata, "Demi Allah, ketika aku mulai beristighfar, orang-orang pun mendekatiku. Pembeli yang ini ingin membeli barang daganganku, yang lain ingin membelinya untuk dirinya sendiri, yang lain melebihkan harganya, dan yang lain menambahinya lagi. Jiwaku pun menjadi senang dan barang daganganku telah laris. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah." Aku pun segera membawa uang hasil penjualan dan pulang ke rumah. Sementara mataku bercucuran air mata disebabkan aku telah banyak menyia-nyiakan harta terpendam yang sangat berharga ini, yaitu istighfar. Maka alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kisah yang keempat, istri kembali tenang karena istighfar. Seseorang menceritakan kisahnya dengan bertutur, "Pada suatu hari aku pulang menuju rumah setelah seharian penuh merasakan kepayahan dan kesulitan. Tatkala aku membuka pintu, ternyata istriku telah menantikan kedatanganku, serta tampak pada dirinya tanda-tanda marah dan emosi. Ia pun bergegas menegurku dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Karena tak kuasa menahan diri, aku pun menegurnya dengan kemarahan dan emosi pula. Padahal saat itu waktu menunjukkan akhir malam. Perdebatan dan amarah pun berlanjut hingga menjelang subuh. Akhirnya istriku mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah dan pergi menuju ke rumah orang tuanya. Aku pun berusaha membatalkan keputusannya, tetapi tak juga berhasil. Ia pergi ke kamar dan berkemas-kemas menyiapkan tas kopernya untuk meninggalkan rumah. Kutinggalkanlah ia keluar dari rumah, dan aku tidak tahu hendak kemana aku pergi. Saat itu aku berada dalam keadaan sangat marah dan emosi. Di dekat rumahku terdapat sebuah masjid, sementara azan subuh hampir dikumandangkan. Aku pun masuk ke dalam masjid lalu berwudu. Setelah itu aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Tak lama kemudian azan subuh berkumandang. Aku mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah. Usai sholat, aku tetap berada di dalam masjid. Kemudian aku mulai beristighfar kepada Allah. Keadaanku ini berlangsung hingga hampir 1 jam. Lantas aku pun bangkit untuk pulang ke rumah. Ketika pintu kubuka, ternyata istriku sedang duduk menantikan kedatanganku. Tetapi kali ini di wajahnya tersembul senyum yang lebar. Setelah kuucapkan salam, aku pun bertanya kepadanya, "Masihkah kamu berketetapan hati untuk pergi meninggalkan rumah?" Istriku menjawab, "Tidak, aku menyesali semua keputusanku." Aku bertanya kepada diriku sendiri, ada hal yang aneh. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu aku bertanya kepadanya tentang rahasia dari perubahan sikapnya.
Ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu. Akan tetapi semenjak 1 jam yang lalu, jiwaku mendadak menjadi tenang, serta aku tahu bahwa aku yang salah. Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Saat itu aku pun jadi ingat bahwa pada saat yang bersamaan aku mulai duduk untuk beristighfar kepada Allah, dan aku jadi ingat sabda Nabi SAW, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhraja wa rasaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari setiap kesusahan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangka. Benarlah sabda Rasulullah SAW, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Yang kelima, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Pada suatu malam hari tasyrik di musim haji di dekat Ka'bah, saya menyampaikan penjelasan tentang istighfar berikut makna, keutamaan, dan pengaruhnya. Penjelasanku tersebut mengandung dalil, logika, dan akal. Ketika aku telah selesai dari penjelasan singkat, dan ini kebiasaan saya menurut penulis, salah seorang hadirin memintaku berbicara 4 mata dengannya. Aku pun menerima ajakan untuk berbicara 4 mata dengannya. Mulailah ia menuturkan kisahnya tentang istighfar. Abu Yusuf bercerita, aku sudah menikah dan segala puji hanya bagi Allah. Akan tetapi istriku belum melahirkan keturunan, sehingga aku pun berusaha mencari faktor-faktor penyebabnya. Semua dokter yang aku dengar keberadaannya telah kukunjungi. Kemudian setelah itu aku pergi keluar kota untuk mencari pengobatannya. Akan tetapi semua dokter menegaskan, kalian tidak menderita satu penyakit pun, kondisimu dan istrimu sehat. Maka aku pun kembali pulang ke Kuwait dan berharap sepenuhnya kepada Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saya pun menimpali, ceritakanlah secara lengkap wahai Abu Yusuf, telingaku akan mendengarnya sepenuhnya. Abu Yusuf melanjutkan ceritanya, ya Syekh, suatu hari ketika aku sedang mendengarkan siaran program Al-Quran, aku mendengar seseorang membacakan sebuah ayat dari surat Nuh yang tadi engkau utarakan dalam penjelasanmu, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran surat Nuh ayat 10-12. Kemudian Syekh itu pun menerangkan ayat tersebut serta menjelaskan bahwa istighfar merupakan jalan untuk memperoleh keturunan, dan aku pun merekam baik-baik penjelasan tersebut dalam ingatanku. Ketika aku kembali pulang ke rumahku, kuceritakan apa yang telah kudengar dan kurekam tersebut. Setelah itu kami bertekad bulat untuk melakukan pengobatan dengan istighfar baik siang maupun malam.
baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya Syekh, tahukah apakah yang terjadi setelah itu? Ternyata istriku mengandung pada bulan yang di dalamnya kami beristighfar hingga lahirlah Yusuf, dan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Saya pun berucap, sungguh atas kehendak Allah semua ini bisa terwujud. Maha benar Allah, dan dialah sebaik-baik di antara yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran surat Ar-Ra'd ayat 31. Dalam firman-Nya yang lain, wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 122. Dan dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi haditsa, dan siapakah orang yang paling benar perkataannya daripada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 87. Kemudian Abu Yusuf berkata, ya Syekh, kisahku belum selesai. Saya bertanya, bagaimana selanjutnya? Abu Yusuf berkata, setelah istriku selesai menjalani masa nifas, aku berkata kepadanya, ya Umma Yusuf, beristighfarlah untuk meminta anak yang kedua. Kami pun beristighfar seperti yang pertama, hingga pada bulan itu juga istriku mengandung dan lahirlah anak yang kedua. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Ketika istriku telah selesai menjalani masa nifas yang kedua, aku berkata kepadanya, ya Umma Yusuf, beristighfarlah, aku menginginkan anak yang ketiga. Istriku lalu beristighfar hingga lahirlah anak yang ketiga, dan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ketika istriku telah selesai menjalani masa nifas, ia berkata, ya Aba Yusuf, kita berhenti dulu dari beristighfar dengan niat meminta anak, agar anak-anak tumbuh besar terlebih dahulu. Setelah itu kita kembali beristighfar untuk meminta anak yang keempat dengan izin Allah. Saya berkata, semoga Allah memberkahimu serta semua yang telah dianugerahkan kepadamu. Semoga pula Allah menjadikan keturunanmu sebagai penyejuk mata. Apalagi engkau telah menyaksikan sendiri suatu tanda dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah pada dirimu, pada istrimu, dan pada keturunanmu. Abu Yusuf berkata, amin. Akan tetapi ya Syekh, aku belum selesai bercerita. Saya bertanya, belum selesai juga kisahmu? Lanjutkanlah ya Abu Yusuf. Abu Yusuf berkata, setelah anak-anak tumbuh agak besar, aku berkata kepada Ummu Yusuf, kita telah mempunyai 3 anak laki-laki. Marilah kita mengharap kepada Allah agar Allah menganugerahi kita seorang anak perempuan yang cantik. Ya Aba Yusuf, ya Umma Yusuf, beristighfarlah dengan mengharap agar diberi seorang anak perempuan. Saya bertanya, wahai saudaraku yang mulia, apakah Allah juga menganugerahimu seorang anak perempuan sebagaimana Allah telah menganugerahimu anak laki-laki? Abu Yusuf menjawab, sebuah kabar gembira ya Syekh. Saat ini aku berhaji, sedangkan istriku sedang menjalani masa nifas bersama dengan anak perempuannya yang baru. Kisah Abu Yusuf pun selesai. Dari kisah di atas kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, keutamaan dan pengaruh istighfar. Yang kedua, istighfar dapat memberikan pengaruh sesuai dengan niat orang yang beristighfar. Anda boleh beristighfar untuk meminta harta, keturunan, kesuksesan, serta sebagai bentuk tobat sesuai dengan niat orang yang beristighfar, maka akan terjadilah pengaruh dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, istighfar membutuhkan niat yang jujur dan ikhlas semata karena Allah. Selain itu, hendaknya Anda juga memahami maknanya atau mengetahui maksudnya, sebab niat memiliki pengaruh dalam seluruh kehidupan Anda. Yang keempat,
Allah tidak akan menyalahi janji. Karena itu, jika pengaruh itu tak kunjung datang, maka ketahuilah bahwa hal itu mesti ada sebabnya. Kemudian yang kelima, istighfar itu seperti doa. Ada kalanya apa yang Anda minta akan diberikan. Ada kalanya akan diberikan sesuatu yang tidak Anda minta. Ada kalanya akan dihindarkan suatu kejahatan lantaran istighfar Anda. Atau ada kalanya Allah akan menyimpankan untuk Anda apa yang telah Anda istighfari untuk hari kiamat. Lalu Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dari sisinya. Kisah ini dituturkan oleh Syekh Khalid Sultan dan dinukil dari situs internet. Kisah yang keenam tentang tukang roti dan istighfar. Kisah ini dituturkan oleh Ustadz Amr Khalid. Kisah ini terjadi di masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ketika itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal ingin menghabiskan waktu malamnya di suatu masjid. Akan tetapi beliau dilarang bermalam dalam masjid oleh penjaga masjid. Imam Ahmad pun terus berdaya upaya, tetapi tak menghasilkan apa-apa. Lantas Imam Ahmad pun berkata kepada penjaga masjid itu, "Aku akan tidur di tempat aku berdiri." Benar saja. Imam Ahmad bin Hanbal pun tidur di tempat ia berdiri. Akan tetapi tetap saja penjaga masjid itu mengusir beliau dari area masjid. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ialah seorang syekh yang tenang, berwibawa, lagi terhormat. Tampak padanya roman kesolehan dan ketakwaan. Tatkala ada seorang tukang roti melihat beliau dalam kondisi seperti itu, ia menawarkan kepada beliau tempat untuk bermalam. Beranjaklah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bersama tukang roti itu menuju rumah tukang roti, dan beliau pun dimuliakan. Tukang roti itu mulai mengambil adonan roti untuk dibuat roti. Al-Imam Ahmad mendengar tukang roti itu terus-menerus beristighfar, dan keadaan itu terus berlangsung dalam waktu yang lama sehingga menjadikan Imam Ahmad bin Hanbal takjub. Ketika pagi menjelang, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada tukang roti itu mengenai istighfarnya tadi malam. Maka tukang roti itu menjawab, "Sesungguhnya sepanjang aku membuat adonan dan mengaduk-aduknya, maka aku biasa untuk beristighfar." Al-Imam Ahmad kembali bertanya kepadanya, "Apakah engkau telah mendapati buah dari istighfarmu?" Al-Imam Ahmad melontarkan pertanyaan ini kepada tukang roti karena memang beliau telah mengetahui buah-buah istighfar, keutamaan-keutamaan istighfar, dan manfaat-manfaat istighfar. Tukang roti itu menjawab, "Benar, demi Allah, tidaklah aku memanjatkan sebuah permohonan melainkan aku diijabahi kecuali satu permohonan." Imam Ahmad pun bertanya, "Apakah itu?" Tukang roti itu menjawab, "Melihat langsung Imam Ahmad bin Hanbal." Maka Imam Ahmad pun berkata, "Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Demi Allah, aku telah diharapkan untuk bertemu denganmu." Yang ketujuh, kisah istighfar dan gempa bumi. Kisah ini diceritakan oleh Dr. Mubsyir Karal, penasehat di Rumah Sakit Pengawal Nasional. Pada peristiwa gempa bumi di Pakistan yang cukup terkenal dan menelan ribuan korban, Allah Azza wa Jalla berkehendak menyelamatkan seorang laki-laki ini dari kematian yang mengintai. Saat peristiwa gempa itu terjadi, ia sedang menikmati makanan di rumahnya. Selepas itu ia beranjak menuju ke tempat tidurnya untuk beristirahat sebentar.
Ketika ia sedang merebahkan diri di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang dahsyat. Kamar mulai berguncang dengan begitu kuatnya. Bahkan seluruh rumah, atap rumah yang berada di atasnya mulai retak. Dan itu ia lihat. Karena dahsyatnya kengerian yang datang dengan tiba-tiba, ia tak bisa bergerak dari tempatnya. Disusul lagi dengan tiang-tiang kamar yang berjatuhan di depan matanya. Tak ada yang bisa ia perbuat selain beristighfar terus menerus. Astaghfirullah, astaghfirullah. Hingga akhirnya atap rumah pun runtuh seluruhnya. Semua ini berlalu dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari sekian detik. Akan tetapi Allah menghendaki keselamatan untuk laki-laki ini. Ia berkata sendiri, benar, atap rumah yang terbuat dari beton yang tebal itu runtuh. Akan tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, serpihan-serpihan beton itu berhamburan ke seluruh penjuru kamar, kecuali tempat di mana aku berada. Aku pun segera bangkit dan bergegas keluar serta memuji Allah. Saya katakan, benarlah Rasulullah SAW yang mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhraja wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari setiap kesulitan dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tak disangka-sangkanya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah berbagai kisah-kisah tentang bagaimana manfaat dan buah istighfar kepada orang-orang yang senang, hobi, dan suka beristighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melazimi selalu dan rutin beristighfar, sehingga kita bisa mendapatkan buah manfaat dari istighfar ini, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga materi ini bermanfaat dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.